Donor muda. Anda harus berhenti dengan moderasi. Paviliun Sutra Tibet adalah area terlarang kuil ini. Kitab suci di sana. Kitab suci Buddha adalah harta tak ternilai. Bahkan para biksu di kuil tidak diizinkan masuk sembarangan. Atau tolong donor muda dan para pahlawan. Pindahkan giok ke tempat lain. Lalu bagaimana jika saya harus masuk dan mencari? Mohon maafkan saya. Tanpa persetujuan dari Junior Brother Chengkong, penjaga Paviliun Sutra Tibet, tidak ada yang boleh masuk atau keluar dengan bebas. Bahkan itu sudah lama. Saya juga tidak bisa masuk sembarangan. Oh, begitu ya. Asalkan saya bisa mendapatkan persetujuan dari Master Chengkong, saya bisa masuk ke Paviliun Sutra, kan? Junior Brother Chengkong tidak pernah bertemu orang luar dengan baik. Sepertinya hari ini, saya harus membuat pengecualian. Master lanjut. Sampai jumpa di musim mudah berikutnya. Master lanjut. Sampai jumpa di musim mudah berikutnya. Biksu Tidak Bol Berbohong. Sepertinya tidak ada Master Chengkong di dalamnya sama sekali. Mungkinkah Master, Anda sedang mengolok-olok saya? Saya pikir Paviliun Koleksi Sutra hari ini telah membuat kesepakatan. Siapa yang berteriak di luar? Apakah Anda baik-baik saja? Apa yang Anda ingin saya lakukan? Ini pasti Master Chengkong. Siapa kamu? Apakah itu kamu yang berteriak tadi? Tepat di bawah. Di bawah adalah Villa Mingjian, I Monsoon. Villa Mingjian, Easy Monsoon. Tidak pernah mendengarnya, tidak tahu. Junior Brother Chengkong telah berdedikasi untuk membina Buddhisme. Tidak pernah menanyakan pertanyaan tentang sungai dan danau. Donor Yi, Anda adalah bintang baru di dunia persilatan. Jadi saya tidak mengenal Anda. Tidak ada yang lain. Kalau begitu bisa, jangan hentikan saya dari mengobrol dengan Jenderal Fei Long. General Fei Long, Oklahoma. Anda kenal Jenderal Fei Long? Anda berbicara dengannya? Saya tidak mengenalnya. Hei, ayo pergi. Kalau begitu, ayo pergi. Oh, Guru. Aku ingin masuk ke Paviliun Sutra untuk melihat-lihat. Oh. Apakah kamu murid Shaolin? Rambut-rambut acak-acakan yang tumbuh di kepalamu itu? Bukankah terlihat seperti itu? Ya, benar-benar tidak. Bukan murid kuil ini, tidak diizinkan masuk ke Paviliun Kitab Suci. Guru, aku harus masuk. Harus masuk. Tunggu sebentar. Saudara muda yang sukses. Aku Kyo Shaolin. Sejak didirikan pada zaman dinasti Tang, aturan dan regulasi telah ditetapkan. Bukan biksu tidak diizinkan masuk ke kuil. Saudara muda, kamu harus bertahan di Paviliun Kitab Suci. Kalau begitu aku harus masuk. Jangan masuk. Aku harus masuk. Apa yang harus kamu lakukan? Ajaran Jiangqiu. Yang kuat menang. Jika guru tidak mengizinkanku masuk, kita hanya bisa bertanding. Jika kamu beruntung. Kalau guru untuk maker. Angkat tanganmu. Jika kamu kalah. Bagaimana kalau segera meninggalkan kuil Shaolin? Jangan susah. Saudara mudaku tidak pernah tahu bela diri. Aku tahu bela diri, aku tahu. Guru yang baik. Oh. Tunggu sebentar. Guru. Lupa tentang bela diri. Bagaimana memukul? Bagaimana memukul? Guru, berhenti bercanda dan bertindak. Ini akan meledak. Benteng Jenderal. Kamu pasti merasa hidup sekarang. Oke, kalau begitu kamu panggil aku. Aku akan mencari Jenderal Fei Long.
Siapa pemula kecil ini? Bagaimana dia bisa tahu tentang arhat boxing ini? Kekuatan internalnya sangat kuat. Tapi aku tidak tahu cara menguasai kungfu senjata. Donatur Lee sudah menang atau kalah kan? Aku rela mengaku kalah. Aku akan meninggalkan kuil Shaolin sekarang. Apa yang mau kamu pertaruhkan dan mengaku kalah? Kapan aku pernah bertarung denganmu? Kamu memang mengalahkanku. Kenapa aku harus melawanmu? Kenapa kamu di sini? Hahaha. Bukan dia yang akan kamu pukul sekarang. Aku. Pamenyi. Tunggu sebentar. Tunggu sampai aku mengalahkan anak ini. Pertahankan gengsi Netherworld Villa kita. Lihat trik ini. Masih mau bertarung? Ark. Hahaha. Haha. Anak baik, kamu sudah banyak berkembang. Senior sudah menjadi. Masih mau bertarung? Hei, aku kalah. Aku masih mau bertarung. Tidak, kamu tidak kalah. Hei, kamu baru saja bermain dengan keponakanku. Aku baru memanggilmu. Aku sudah mengambil keuntungan. Selain itu, aku adalah senior yang sudah terkenal di dunia dari selama puluhan tahun. Kamu hanya junior yang baru mulai. Aku seri denganmu. Tentu saja aku kalah. Sebenarnya, kalau kamu tidak kalah, bertarung lagi. Hei, jangan takut. Kali ini, dia sudah mengalahkan 2 master pedang terkenal berturut-turut. Di masa depan, banyak orang akan menentangmu. Kamu tidak takut tidak ada pertarungan. Donor Yi, kamu sudah berjanji pada bos tadi. Asalkan ada murid Shaolin yang bisa mengalahkanmu. Kamu akan meninggalkan Kill Shaolin bersama semua orang. Sudah lewat. Silakan makan cepat sebentar. Cepat turun gunung. Hai, aku tidak pernah berpuasa. Nah, begitulah. Hey, General Fei Long. General Fei Long. Hey. Zhang Junbao dengarkan. Setelah berulang kali berdiskusi antara Launa dan para tetua kuil ini, tangani apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Aku tahu aku mewakili Shaolin hari ini. Kalahkan musuh yang menyerang. Buat kontribusi besar untuk Shaolin. Ini juga membuat kuil Shaolin terkenal di seluruh dunia. Kamu harus diberi penghargaan atas jasanya. Apa yang kamu ingin lakukan? Apa ulah? Tuan, aku mengerti. Tidak masuk akal. Apa ulah? Tidak, aku belum. Di atas aula, jangan bicara omong kosong. Para tetua kuil ini telah memutuskan untuk menghukummu. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Ilmu bela diri kuil ini selalu dipraktikkan secara bertahap. Semua murid Shaolin harus magang secara resmi. Pergi ke aula Arhat terlebih dahulu. Pemimpin Luohantang secara pribadi mengevaluasi ilmu bela diri mana yang akan dipelajari. Kemudian mereka ditugaskan ke setiap aula untuk berlatih. Jika belum dinilai secara pribadi oleh pemimpin Luohantang, mereka yang berlatih ilmu bela diri akan dihukum karena mencuri ilmu bela diri Shaolin kami. Aku tidak mencuri. Guru sukses mengajarkanku. Adik juniorku hanya bertanggung jawab menjaga pavilion kitab suci. Dia tidak bisa mengajar ilmu bela diri tanpa izin. Dia juga akan dihukum. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Kamu bisa bilang kamu tidak tahu. Peraturan kuil Shaolin memiliki sejarah ribuan tahun. Tidak bisa dilanggar. Bisa melunasi hutang. Guru untuk aku belajar. Hukum jika mau. Ikat Sang Junbao dengan tali tebal terlebih dahulu. Jangan ikat. Aku berdiri di sini untuk kamu lawan.
Kami akan menghapus semua ilmu bela diri yang telah kamu pelajari seumur hidup. Hapus ilmu bela diriku. Lalu bukankah aku akan menjadi tidak berguna? Satu orang benar. Benar, biar aku yang melakukannya. Guru. Aku akan mengajarkanmu trik lain, lonceng emas. Hei saudara-saudara, mohon kasihan. Bebaskan Zhang, Junbao Changkong. Kami awasi dengan buruk di Pavilion Sutra Tibet, juga akan dihukum. Ao tangkap Changkong. Zunbao, jadilah orang baik setelah turun gunung. Jangan kembali ke kuil Shaolin di masa depan. Kakak Long, aku rela dihukum. Aku bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Nona Ning, apa yang kamu lakukan? Senang bertemu denganmu. Kamu harus melakukan ini untukku. Ada apa? Junmao dalam bahaya. Lihat di sana. Sudah berapa lama dia di dalam sana? Setidaknya 1 hari 1 malam. Ayo keluarkan dia dulu. Lonceng ini terlalu berat. Kita tidak bisa menggesernya. Jadi aku akan menggali terowongan dan masuk ke dalam sana. Jika tidak diselamatkan, dia akan mati limas. Hei, Bersesapaya dengan bahuku. hei. Hei, Aha. Junbao, Taein. Aku harus menyelamatkanmu. Junbao, kamu dengar aku? Junbao. Sir Ong. Sangat sulit bagiku menemukanmu. Sangat sulit merindukanmu. Aku sangat susah. bagaimana bisa kamu? Hei, apa yang kamu lakukan? Sang Junbao ada di dalam. Ayo keluarkan dia dari sana. Cepat keluarkan dia. Oke, asal kamu bilang. Aku akan melakukan apapun. Pergi. Kenapa kamu begitu dekat? Oh. Junbao, kamu baik-baik saja? Oh, bagus. Kamu baik-baik saja? Kenapa terlihat seperti kucing dengan wajah bunga? Aku seperti ini karena kamu. Masih bicara tentang orang lain. Lihat orang itu. Sangat romantis. Hai, kamu pergi tanpa pamit. Aku sangat sedih. Sangat ramai. Mereka semua ada di sini untukmu. Temui aku. Mencarimu untuk peninggalan Marsekal Yu. Bagus, sementara semua orang ada di sini. Jelaskan semuanya. Halo senior. Cepat serahkan peninggalan Marsekal Yu. Sarian. Temui aku di kuil Shaolin. Itu sebabnya. Sudah kubilang itu bukan rahasia. Pendekar percaya bahwa warisan Marsekal Yu. Tidak boleh jatuh ke tangan pembunuh ayah. Ya, aku.
Maaf, aku tidak mendengarmu. Aku tidak menanyaimu ini. Izinkan aku bertanya sesuatu. Orang di film Jian harus bertanggung jawab atas ucapannya. Kamu jelas-jelas. Ulangi. Das ist dieses Jianghu. Kamu membunuh ayahmu sendiri, Zhang Tao. Ayahku meninggal. Oke, Ayahku meninggal. Kamu menyelamatkanku hari itu. Ayahku mati. Aku tidak tahu. Aku tidak melihatmu saat menyelamatkanmu. Senior Zhang, jangan banyak bicara. Cepat serahkan harta itu. Sarian, Bagaimana kamu tahu itu harta? ada yang bilang kamu punya rahasia bela diri Marsekal Yu. You can keep the harta. Bukan surat militer yang ditulis Jenderal Yu. Kamu sudah melihatnya? Apa yang begitu misterius? Membuatku ingin tahu. Marshal Yu memberitahuku. Peninggalannya tidak boleh diperlihatkan kepada sembarang orang. Hanya satu orang. Aku akan memberikannya sendiri kepadanya. Orang ini adalah Jenderal Fei Long. Hei, itu alasanmu. Kamu mengarang Jenderal Fei Long. Bagaimana bisa ada jenderal naga terbang di dunia ini? Siapa bilang tidak? Jenderal Fei Long. Guru, apakah kamu ingat? Aku adalah Jenderal Fei Long. Kamu jelas-jelas memakai baju biksu Shaolin. Mana jenderal naganya? Aku adalah jenderal naga terbang di bawah almarhum Kaisar Kim Zong. Orang Jin menyerang Bian Liang. Almarhum Kaisar ditangkap. Aku diantar ke utara bersama almarhum Kaisar. Di perjalanan, almarhum Kaisar berusaha segala cara untuk membuat seorang putri kecil mempercayakanku. Berharap aku bisa membantunya lolos dari cengkeraman orang emas. Tapi aku tidak pandai dalam hal-hal. Jizzer Gap terluka parah. Lalu dia menjadi gila. Dia pergi ke kuil Shaolin dan menjadi biksu. Aku tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Yah, itu bagus. Jenderal Fei Long telah muncul. Kamu memberikannya barang-barang Yu Fei. Segera diselesaikan. Aku bilang Marshal Yu menjelaskan. Hanya ada satu peninggalannya. Orang bisa tahu. Oke, sekarang sudah selesai. Tentang Marshal Yu di masa depan. Orang harus bertanya padanya. Jangan memintanya untuk mengerti. Tanya Guru, apakah putri kecil masih hidup? Yah, aku tidak tahu. Aku terluka parah. Tidak sadarkan diri. Tapi kali ini Jenderal Yu kembali. Membawa kabar tentang putri kecil. Berharap mereka yang tertarik dengan bela diri bisa membantu mencari sang putri. Mainkan pengadilan atas nama sang putri. User Chin Hui. Perintahkan SPC Utara. Kembalikan Sungge dan Gunam padaku. Hei, baju bayi. Apa rahasia besarnya? Hei, tapi aneh. Kenapa ada panah di atasnya? Anak-anak jangan lepaskan. Itu kejam. Ya. Peninggalan Marsekal Yu akhirnya kembali ke tangan kita. Untuk melindungi benda ini beberapa hari ini, kamu sudah menderita banyak. Aku tidak bisa membalas. Yang bisa kulakukan hanyalah memberitahumu rahasianya. Tolong jangan. Aku tidak tertarik. Aku tidak tahu, hampir mati. Aku mengerti. Baiklah. Aku akhirnya menyelesaikan tugas. Pergi. Aku pergi sekarang. Kapan kamu bebas untuk kembali dan menemuiku? Sulit? Kurasa aku tidak akan punya waktu. Aku takut tidak punya waktu untuk menemuimu juga. Orang bilang tidak punya waktu. Kamu bilang tidak punya waktu. Benar-benar tidak sopan. Aku takut benar-benar tidak punya waktu untuk menemuimu. Aku akan mengajarimu bela diri secara pribadi. Melanggar aturan kuil-kuil Shaolin. Abbot ingin menghukumku dengan menghadap tembok selama 18 tahun. Tidak, tidak apa-apa. Aku menyerahkan ilmu bela diriku. Maka kamu tidak perlu dihukum. Oak. Tembok juga bagus. Ini memungkinkanku fokus pada latihanku. Meditasi membaca. Ini mungkin kesempatan yang diberikan Buddha padaku. Biarkan aku berkembang setiap hari. Berkultivasi secepat mungkin. Amit Pao. Apa itu yang kamu katakan? Ini mungkin benar-benar terakhir kali kita bertemu. Ya. Janba.
Kamu lahir dengan kebijaksanaan, cerdas. Semoga kamu memanfaatkannya dengan baik. Berikan manfaat kepada rakyat secepat mungkin. Pakai topi sebesar itu. Aku rasa aku tidak bisa setuju. Mari kita berpisah di sini. Ada kalimat yang sangat cengeng. Tapi aku tetap akan mengatakannya. Aku akan sangat merindukanmu, guru. Kamu dan aku bertemu karena takdir. Pergi pada asal dari here. Seharusnya. Apakah kamu masih ingat wijen hitam? Rambut wijen putih. Wijen hitam dan wijen putih, wow. Faha. Hei hati-hati. Amit Bal. Hei, bagaimana penampilanmu? Sepertinya sudah lama tidak makan. Mereka tidak pernah mengirim apapun ke gunung. Hei, dua guruku benar-benar tidak besar maupun kecil. Pulang dan pukul keduanya. Sudahlah. Mereka juga tidak seperti itu. Parenti memarahi. Oh, benar. Sepertinya kamu membuat gebrakan besar kali ini turun gunung. Benar? Ya, bagaimana kamu tahu itu? Kamu lupa. Aku bisa melihat apa yang dipikirkan orang. Lalu kamu masih bertanya padaku. Biarkan aku melihat apakah kamu berbohong padaku. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Kali ini belum. Karena aku melihat banyak hal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku juga belajar banyak seni bela diri Shaolin. Bahkan Sutra Yijin sudah dipelajari. Apalagi selain seni bela diri? Apalagi? Dengan seorang gadis kecil. Kembali keluar. Kenapa kamu di sini? Aku melihat kamu menyelinap. Jadi aku mengikuti. Benarkah? Aku lupa memperkenalkanmu. Ini adalah rahasia tuanku. Biksu Suci Kin Velvet, Nona Kin. Adik King Velvet, bertemu senior. Baik, jangan kasar. Junbao, aku sudah kenyang. Pergi Tiger. Jangan banyak bicara, Biksu Suci. Bulan tinggi di langit. Bayangan bulan bersinar di air yang tenggelam. Awan gelap menutupi bulan, dan bulan menghilang. Kemana bayangan bulan pergi di air? Ingatkan untukku. Kenapa harus ingat? Kamu akan mengerti nanti. Malu-malu. Kenapa tuan ini begitu aneh? Kenapa kamu selalu menatap orang? Aku sudah puluhan tahun. Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Ayo pergi. Aku tidak bisa jalan lagi. Kamu mau istirahat sebentar? Bukankah kamu baru saja istirahat? Kamu istirahat lagi? Ya, aku baru saja makan. Aku baru duduk 2 jam. Lelah segitu cepat? Tapi aku benar-benar lelah. Kamu lelah? Aku tidak lelah. Aku juga lelah. Kenapa kita berdua tidak lelah? Kamu lelah? Karena kalian berdua latihan bela diri, jadi tentu saja lebih baik dariku. Itu terdengar masuk akal. Ini semua karena kamu. Kalau begitu jangan banyak bicara. Kita semua dalam perahu yang sama. Jangan bilang siapa yang menang siapa. Pernah dengar tentang periode negara berperang? Cerita tentang 1 panah dan 3 panah? Hei, aku bilang aku tidak bisa jalan lagi. Kamu masih pergi. Abaikan aku. Kamu sangat kasar. Tahukah kamu bahwa Tiongkok kita adalah negara yang beretika? Apa bedanya manusia dan hewan? Orang-orang berwawasan luas. Kamu mengerti apa yang aku katakan? Oke, istirahat dulu baru pergi. Kalau tidak, nanti sudah gelap baru cari penginapan. Aku mau tinggal di kuil rusak lagi. Aku sudah tidak bisa jalan lagi. Kalau tidak bisa jalan, harus pergi. Kaki orang sudah mati rasa kalau jalan. Sudah tidak bisa jalan lagi. Kalau begitu kamu gendong aku. Tidak, laki-laki dan perempuan tidak boleh saling gendong. Ini soal laki-laki dan perempuan saling memberi dan menerima. Kamu mau aku jalan lagi? Aku sudah tidak bisa jalan lagi. Kalau tidak, kamu gendong dia. Pergi kalau mau. Jangan pergi. Junro sangat kurus. Bagaimana bisa kamu gendong aku? Baiklah, kita lakukan sebentar saja. Setelah selesai, kamu jalan sendiri ya. Halo Junbao. Kenapa kamu punya rahasia untukku? Kamu tidak bisa terus seperti ini. Apa yang tidak bisa? Kamu bawa mingle sepanjang hari. Kita tidak akan pernah menemukan 11 Shimo seumur hidup. Hei, apa yang bisa aku lakukan? Apakah kita akan meninggalkannya? Bagaimana kali ini? Dia sendirian. Aku juga bertanggung jawab. Lalu apakah kamu mencari 4 iblis dari barat? Tentu saja aku mencarinya. Kamu mau ini, kamu mau itu. Oke, aku kasih 2 pilihan sekarang. Pertama, kamu dan Nona Ming terus ribut. Berhenti mencari pembunuh ayahmu. Kedua, kamu harus menenangkannya. Lalu kita pergi ke 4 iblis dari barat. Kamu pilih. Kamu kasih aku masalah lagi.
Dia sudah cukup bosan. Jangan ganggu aku lagi. Oke, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Datang ke aku kalau sudah memutuskan. Tidak mungkin. Kamu janji akan membantuku. Aduh, kamu mau apa? Mau ini, mau itu. Tidak bisa memutuskan. Hei, bagaimana dengan orang-orang? Chun Bao, biarkan aku pergi dan biarkan aku berjalan ke sana. Kamu lagi. Anak itu belum melihat King Kong sekuat ini untuk sementara waktu. Hanya saja kamu tidak membuat kemajuan. Ya, aku tetap mencarimu. Aduh, kali ini aku ingin membalas dendam untuk bayiku naga. Ular besarmu hanya terluka. Ayahku meninggal. Apa hubungannya dengan aku? Kamu urus dulu Nona Ming. Kamu baik-baik saja? Ah, sakit. Keiki to killer. Tidak sini, aku sedang bekerja. Aku juga sedang mengurus sesuatu. Takut aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu menggangguku. Aku tidak peduli. Setan gunung. Sudahlah, Nona Ming terluka. Ayo pergi dari sini. Hei, Aduh, sakit, sakit, sakit. jika kamu lebih berisik, aku akan lebih keras mencoba. Ah, sakit. Sedikit luka sakit. Kamu bukan aku. Bagaimana kamu tahu tidak sakit? Aduh, tepuk. Kamu merangkak kemana-mana ketika aku terluka. Kamu tidak jauh lebih tua dariku. Bicara seperti orang tua. Aku tidak jauh lebih tua darimu. Tapi aku menderita lebih darimu. Ketahanan lebih kuat darimu. Aku tidak marah setiap saat sepertimu. Sedikit luka seperti ditarik ke rumah jagal. Kamu memanggilku babi. Babi hanya menggonggong dan tidak mengganggu. Kamu memberi makan, kamu masih tidak membantuku. Aku menggosoknya untukmu. Orang-orang menggangguku seperti ini. Apakah kamu hanya duduk dan menonton? Apa yang kamu mau dariku? Jadi kamu setuju dengannya? Memalukan dirimu sendiri. Orang-orang sudah terbunuh dan tak berdaya. Sekarang mereka beramai-ramai menyerangku. Aku tidak ingin hidup lagi. Kalau begitu bunuh dirimu sendiri. Ah, bagus. Ini semua salahku. Ini salahmu, berhenti berdebat. Kamu juga. Kalau tahu dia sedang bad mood, jangan lagi provokasi dia. Malas ngomong sama kamu. Elang beracun. Bisa bertahan sedikit lagi? Ayo pergi dari sini dulu. Itu kamu. Ada apa? Siapa yang kena luka dalam? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa tidak ada hubungannya? Kamu dan aku adalah saudara baik. Aku akan membalas dendam untukmu. Tidak perlu menjauh dariku. Sakit sekali. Biarkan aku membantumu sembuh. Lagi pula, aku baru saja latih metode penyerapan tenaga. Dava penyerapan. Ya, kamu terluka parah. Bahkan jika sembuh, tidak bisa kembali ke skill sebelumnya. Kenapa tidak berikan saja tenaga dalammu padaku? Biarkan aku membalas dendam untukmu. Kaylan. Kamu dan saudaraku sudah lama tidak berhubungan baik. Kasih aku sedikit keuntungan saat kamu sekarat. Aku janji padamu, aku pasti akan membalas dendam untukmu setelah dapat tenaga dalam. Tidak takut nagaku melawanmu? Hahaha. Kalau ular besarmu ada, kamu juga terluka parah, maka dia tidak akan jauh lebih baik. Aha.
Kalau pakai tenaga lagi, pasti mentadara dan mati dalam 7 langkah. Penangkal racun hahaha. Ya, minum dulu. Bagaimana perasaanmu saat bangun? Aku merasa sangat lemah. Tentu saja, kamu sudah tidur seharian. Hei, apa yang kamu lakukan? Sayang, Aku tidak merasakan diri lagi. Aku akan lebih berantakan. Itu kelemahan, tapi seharusnya tidak apa-apa. Racun ular siluman sangat kuat. Tadi malam, aku harus memberimu tenaga dalamku setiap 2 jam. Untuk mengeluarkan racun-racun itu. kamu kehilangan tenaga dalamku tuh. Oke. Ya, aku tidak tidur nyenyak. Kamu tidur seperti babi mati. Kenapa kamu menyelamatkanku? Kita semua dalam perahu yang sama. Kamu mau aku melihatmu mati? Kamu akan hancur karena melakukan ini. Ini hanya tenaga dalam. Aku akan pulih setelah setahun setengah. Simon Lange. Di mana dia? Di sana. Apakah dia akan mati? Hati-hati. Apa yang dia lakukan? Dia menyelamatkannya. Selamatkan dia. Asana, jangan bergerak, luka dalammu. Kamu tidak terluka seburuk itu kemarin. Pasti kamu berkelahi dengan orang lain lagi. Bukan urusanmu. Humph. Jangan pergi terlalu cepat jika kamu terluka. Konsumsi lebih banyak suplemen. Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu menyelamatkannya? Jangan, aku tidak bisa melakukannya. Dia akan membunuhmu. Aku ingin. Tidak berhasil. Lagi pula, dia juga terluka olehku. Apalagi, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pelampung tingkat 7. Kamu gila. Menyelamatkan orang itu penyakit mental? Ular siluman itu dari pihak jahat. Kamu menyelamatkannya. Dia akan menyakiti orang baik. Seperti menyakiti banyak orang baik. Jika dia orang jahat, baru bangun. Kamu bisa langsung mengeluarkan senjata tersembunyi dan meracuniku. Tapi dia tidak melakukannya. Di matanya, aku hanya melihat kejutan dan ketidakberdayaan. Ada kontradiksi. Aku merasa terkejut, tidak berdaya, dan bimbang. Aku merasakan hal yang sama tentangmu seperti yang dirasakan. Apakah kamu juga orang jahat? Aku tidak bisa memberitahumu. Membalas dendam bukanlah solusinya. Aku pikir kamu memukulku dan aku memukulmu. Bukankah dunia ini penuh kebencian? Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kita harus tahu bagaimana memaafkan orang lain. Nona Kin. Rong 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 rong. Hei. Kenapa kamu begitu lemah? Terima kasih untuk apa? Terima kasih untuk apa? Ada apa? Dia benar-benar mengucapkan terima kasih padaku. Matahari terbit dari barat. Aku tidak menyangka kamu akan mengucapkan terima kasih. Itu akan baik-baik saja. Kamu keras seperti batu sepanjang hari. Apa yang baik? Kenapa kamu begitu baik pada orang? Aku tidak berpikir begitu. Bukankah seharusnya orang seperti ini?
Berlemah lembut pada musuh berarti kejam pada diri sendiri. Jika kita tidak mempunyai murid istimewa, kamu yang akan menderita. Apa yang kamu lakukan? Melihatmu dengan mata berkaca-kaca, aku pikir kamu akan pingsan lagi. Apakah yang kamu katakan tadi benar? Kalimat yang mana? Memaafkan orang lain. Tentu saja benar. Aku benci kekerasan. Selesaikan masalah. Kapan balas dendamnya? Kamu mengukulku, aku mengukulmu. Kapan kamu akan dipukuli sampai mati? Kamu berpikir seperti itu, orang lain tidak. Lalu berapa banyak kamu akan menderita? Jangan terus-terusan menyela, oke? Menang atau kalah. Jangan berhenti sampai hari kematianmu tanpa tahu. Apa yang kamu dapatkan hari ini mungkin hilang besok. Apa yang hilang tahun ini bisa didapatkan kembali tahun depan. Menjadi manusia tidak sama dengan berbisnis. Sangat sulit untuk peduli setiap hari. Bisakah kamu memaafkan musuhmu? Menurutku lebih baik meredam kebencian daripada balas dendam. Bagaimana jika itu musuh ayahmu? Tidak bisa memaafkan. Apa gerannya? Aku tidak tahu. Siapa yang aku tidak tahu. Jadi apa yang akan terjadi pada nanti? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang bisa aku pastikan. Aku tidak akan pernah membunuh orang itu. Sangat yakin. Dia membunuh ayahmu. Itu merusak reputasimu. Penjahat besar yang membuatmu menanggung ketidakadilan membunuh ayahmu. Bagaimana bisa? Dua sekaligus. Keluarga ini sangat menyedihkan. Mengapa jalanan penuh dengan bati? Ya, seperti kota hantu. Jangan menakutiku. 3 penjaga gawang. Ada APA? Hidup tidak tanpa jahe. Tidak digiling juga tidak pedas. Aku melihat 3 intang hitam. Wajah pucat. Banyak bencana. Mengapa aku tidak menunjukkan foto di bawah ini? Aku jamin kamu akan bisa mencari keberuntungan dan menghindari sial. Temanmu? Oke. Lihat dahi sempit di antara alismu. Insang di belakang telinga. Tikus. Itu disebut inferioritas dalam fisiologi. Ditambah kamu tidak punya mata. Seperti monyet dan anak rendah. Terlalu banyak. Bagaimana kamu bisa membantu orang mencari keberuntungan dan menghindari sial? Hei, ternyata seorang ahli. Maaf. Sebentar, saudara. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Saudara, jangan bercanda. Kadis ini ahli dalam ilmu fisiologi. Jika kamu melihatnya dan menghitung heksagram, cari saja dia. Aku tidak ingin hebat. Aku hanya ingin bertanya mengapa banyak orang mati. Baru-baru ini bintang terbang many lebih. Jangan ceritakan tentang bintang-bintang. Aku tidak tahu. Baru-baru ini, aku dengar hewan ternak sering dimakan ular besar. Ada juga pencuri yang khusus merampok rumah. Pembena. Membuat kekacauan di kota. Ular iblis dan jumbao budak darah. Bukankah kamu mencari mereka? Ini sangat mudah. Semua orang bilang lebih baik membaca 10.000 buku daripada berjalan 10.000 mil. Lalu bukankah kita akan tinggal di sini? Belum tentu. Ular iblis dan budak darah tidak tinggal lama di satu tempat. Kota ini sudah dibuat seperti ini oleh mereka sekarang. Aku rasa mereka seharusnya sudah pergi sekarang. Setidaknya kita semakin dekat. Mengapa tangisan ini begitu familiar? Di mana kamu pernah mendengarnya? Oh. Benar-benar kamu. Oh. Sang Gongzi, lama tidak bertemu. Bagaimana melakukan hal-hal terlebih dahulu? Melakukan hal-hal terlebih dahulu? Yo, betapa dedikasi. Dedikasi untuk apa? Ini jelas musik sedih seperti musik dansa. Dan pendeta tahu kecil itu menangis sangat palsu. Lihat itu, orang-orang juga sedang makan. Jangan terlalu kritis. Ini waktu sibuk belakangan ini. Ada 4 atau 5 ritual setiap hari. 3 orang mati di setiap 10 rumah tangga. Bukankah dikirim seperti kepala babi? Hei, lelucon apa ini? Kami serius. Tapi sang master sangat serius. Mangga pa begitu? Master mengambil semua uang dari urusan agama orang lain. Hanya memberi kami sedikit. Hei, apa maksudmu? Aku biasanya merawatmu. Minum habis. Siapa peduli di mana kamu tinggal? Aku tidak peduli jika kamu ingin uang. Benarkah? Apa maksudmu? Hei, kamu biasanya tidak banyak bicara. Kamu cerewet sekali. Apa maksudmu? Baiklah, mari kita lakukan bimbingan. Jangan marah karena hal sepele seperti ini. Mari kita minum teh. Oke, jangan beri muka. Jangan beri muka. Tentu. Aku akan pergi dulu. Hei,
Idol Harvest. Kita bicarakan nanti. Bicarakan nanti. Ayo bersikap baik. Kebaikan menghasilkan uang. Oh benar. Tuan Sang, apa yang kamu lakukan di sini kali ini? Aku yang ekspektasi. Kebetulan lewat dan melihatmu melakukan ritual di sini. Hana, jadi kita benar-benar punya sedikit takdir? Sebenarnya, aku sedang mencari pembunuh ayahku sepanjang jalan. Apakah kamu punya petunjuk? Awalnya tidak, sekarang ada. Tahukah kamu mengapa begitu banyak orang mati di sini? Kami tidak peduli. Berbisnis. Kami tidak ditemukan dimanapun ada orang mati. Mengapa ada begitu banyak orang mati? Karena tersangka yang membunuh ayahku, 4 iblis dari wilayah barat, ada di dekat sini. Mereka adalah pembunuh. Aku yakin begitu banyak orang mati kali ini karena mereka. Wah, itu mengerikan. Oh, jangan takut. Ada Tuan Zhang. Aku juga tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Tuan Zhang, kamu terlalu rendah hati. Pertempuran Kiel Shaolin. Zhang Gongzi melawan 2 generasi pendekar pedang di villa pedang terkenal. Kembali dengan kemenangan. Semua orang memuji Zhang Gongzi sebagai seni bela diri nomor 1 di dunia. Ah, tidak begitu berlebihan. Sekarang semua jenis orang bela diri, mereka semua ingin menantangmu. Kenapa? Ada beberapa orang tak tahu malu di dunia persilatan. Mereka hanya perlu mengalahkan pria yang mengaku sebagai nomor 1 di dunia. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan gelar itu. Artinya, mereka hanya perlu mengalahkanmu. Kamu bisa menjadi nomor 1 di dunia tanpa usaha besar. Tidak semudah itu mengalahkanku. Bisa bantu? Aku ingin menantangmu. Junbao, jangan lawan dia. Hanya pengecut yang takut tantangan. Dia bukan pengecut. Hanya kura-kura yang menyusut akan lari dari kompetisi. Dia bukan kura-kura. Kamu akan bertarung atau tidak? Dia juga tidak akan melawanmu. Aku bukan pengecut. Aku bukan kura-kura. Aku tidak ingin bertarung, tapi ingin belajar darimu. Aduh. Ayo pergi. Jangan membunuh. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Jangan buang waktumu. Hanya 2. Gimana teman aku tidak salahkan? Kamu tidak perlu memukulku untuk tahu. Pahlawan, aku di sini. Kenapa belum selesai juga? Sudah kukatakan kamu tidak bisa mengalahkanku. Camel. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tidak bisa kamu akan menembak. Tidak, aku bilang tidak boleh membunuh. Ah, tidak. UPS, maaf. Sepertinya aku terlalu memaksakan. Kamu, kenapa terbang ke sini saat orang sedang bertarung? Pergi lebih jauh. Pergi, 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 pergi. Junbao, kamu luar biasa. Bukan masalah besar. Terima kasih pada lebah ini yang membantuku. Aku penasaran, apakah kalian bertiga punya tempat untuk membuka toko? Belum menemukannya. Jika kalian tidak keberatan, mari kita pergi terlalu jauh. Mari bicarakan juga tentang suksi. Ide bagus. Oak, hemat akomodasi. Aku tidak tahu. Itu jauh. Tidak jauh, tidak jauh. Aku akan memimpin jalan. Bagaimana menurutmu? Apa pendapatmu? Lekukan APA yang kau katakan? Ayo pergi. Oke. Ah, maaf tentang itu. Tempat sempit. Mohon bersabar untuk sementara waktu. Sangat sempit. Lebih kecil dari pandanganku tentang angin sepai-sepai. Mengapa kita tidak menyewa kamar di kaki gunung? Agar tidak mengganggu mereka. Itu maksudnya. Hei, ada tamu terhormat datang malam ini. Beberapa dari kita pergi membersihkan sayap. Raja, cepat cuci muka. Jadi cepat. Pergi. Seperti aku dan saya lagi. Ya, Hei Tuan Zhang. Apa maksudmu? maksudku kau bisa menemukannya di sini dengan udara sejuk dan air dingin. Kasih bangku di sini. Bagus untukmu. Hei, karena Tuan Zhang sangat menghormatiku. Lebih baik tinggal di sini beberapa hari lagi. Aku khawatir tidak akan berhasil dalam beberapa hari. Aku cukup sibuk. Hei, dia tidak sibuk. Dia munafik. Mengapa Nona Qin mengatakan itu? Hei, jangan lihat Nona Qin seperti es. Dia sangat lucu. Hehe. Hei. Oh, kau bercanda. Hahaha. Kau suka sekali menipu. Mengapa kau tidak masuk dan menjual telur? Hei Tuan Zhang. Apakah kau sudah menyiapkan kamar begitu cepat? Tidak. Aku punya satu. Apakah kau ingin meminta bantuan Tuan Zhang? Apakah kau ingin aku membantumu merapikan kamar? Tidak. Bukan seperti itu. Tuan Zhang, kami baru saja melihatmu, ilmu bela dirimu sangat hebat. Jadi kami berpikir,
Bisakah kau mengajari saudara-saudara kami berlatih? Wah, bagus sekali. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Sang Gongzi, jangan terlalu rendah hati. Aku tidak tahu cara mengajar orang. Wah, Tuan Zhang terlalu rendah hati. Bukan aku. Ayo, ajarilah mereka. Ini uang sewa untuk malam ini. Ah, jika Tuan Zhang tidak keberatan, maka sudah diputuskan. Sembarangan sekali. Terima kasih, Tuan Zhang. Hei, cepat bersihkan kamarnya. Biarkan Tuan Zhang mengajari kalian ilmu bela diri besok pagi. Cepat sekali. Kita bicara besok. Istirahatlah lebih awal. Pergi, hahat. Masuk ke toko hitam. Selamat pagi semuanya. Kalian masih belum menyapa Sang Daxia. Pahlawan Sang, panggil saja aku Jumbao. Aku bukan pahlawan. Aku hanya bersikap sopan. Kau serius? Hei, Pahlawan Zhang. Gerakan apa yang kau ajarkan pada kami hari ini? Ajarilah sedikit saja, ya? Ide bagus. Kenapa kau memukul orang? Aku bisa mengajar orang. Aku tidak bisa melakukan itu. Lalu harus bagaimana? Kau bicara tentang rahasia? Sudah kukatakan aku tidak tahu cara mengajar orang. Itu tidak mudah. Biarkan mereka mengikuti gerakanmu. Dulu aku mengajari anak tetangga menulis. Mereka menulis apa yang kutulis. Pada akhirnya mereka belajar hal yang berbeda. Hello. Sudah siap untuk mulai? Kami kau your page sekali. Kalian tidaklah, kami masihlah. Oke, sekarang aku akan melakukan beberapa gerakan sederhana. Setelah aku selesai, kamu coba lakukan sekali saja. Hei, hei. Hei. Hahei. Sudah benar? Tidak mungkin. Hei, kemampuan Sang Gongzi dan yang lain terlalu rendah. Bisakah kamu mengajarkanku sesuatu yang lebih sederhana? Sederhana saja. Hei, hei. Hei, hei, hei. Sudah benar? Tidak mungkin. Ada yang lebih sederhana lagi? Ada. Ah, begitu. Sudah benar? Oke, hehe ah. Ini juga disebut kuda-kuda. Latihan yang baik. Hei, pergi saja seperti ini. Kalau tidak, apa? Kamu suka berkuda-kuda dengan mereka? Benar-benar kayu busuk. Bagaimana mengajarnya? Tidak bisa. Aku sampai kehabisan napas. Kamu pikir jadi guru itu mudah? Aku tidak bilang jadi guru mereka. Mereka yang menjadikanku guru mereka. Kamu masih punya sedikit minat. Kalau tidak, kamu bisa langsung menolaknya. Kenapa kamu selalu menepuk paha belakangku sepanjang hari? Aku hanya belak-belakan. Kenapa kamu selalu memperlakukan dirimu seperti orang luar? Ini tidak ada hubungannya denganku. Awalnya aku tidak seharusnya berada di sini. Lalu kenapa kamu tinggal? Aku di sini untuk membantumu menemukan pembunuh ayahmu. Kamu yang memintaku tinggal di sini. Tapi sekarang sepertinya, kamu sudah lupa tentang membunuh musuh ayahmu. Aku tidak punya. Aku akan menyelesaikan urusanku dengan ibu tiriku. Lanjutkan mencari pembunuh ayahku. Bagaimana kamu melakukannya? Belum terpikir. Orang-orang sepertinya sangat menyukaimu. Kenapa kamu tidak menikah dengannya? Tidak, dia tetap ibu tiriku. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa kamu sudah menjelaskan padanya? Apa? Batuk-batuk. Aku pikir aku mendengar seseorang berkata, apa aku salah dengar? Apa kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Jangan khawatir tentang itu. Ya ampun. Sangat lelah. Cepat lelah sekali. Baru sebentar saja. Ah, mari berlatih lagi lain hari. Aku pikir kita masih punya beberapa pemakaman untuk dilakukan. Terserah kamu. Ngomong-ngomong, Senior Tai Suzy. Kami sudah mengganggumu begitu lama. Aku pikir sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Begitu cepat? Tidak, aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Guru, tidak ada monster di hutan. Monster APA? Aku dengar itu ular yang sangat besar. Semua ternak di sekitarnya dimakan. Di mana ular siluman itu? Di hutan. Kau mengatakan bahwa yang mengusir dan menyiksa siluman. Biarkan aku pergi. Aku juga ikut. Apa yang harus dilakukan guru? Apa yang kamu lakukan, guru? Aku juga berpuasa untuk orang lain. Bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan? Guru, aku sangat takut darah. Guru, aku merasa pusing ketika melihat darah. Ki Gong Dafa. Mengapa mereka saling membunuh? Empat siluman dari wilayah barat selalu berselisih. Mereka sering saling membunuh untuk mengambil tempat mereka.
Siluman suci, bagaimana kabarmu? Kamu bukan aku. Aku tidak membunuh. Jangan bicara banyak dulu. Biarkan aku memeriksa nadimu. Tidak, aku dikeringkan oleh badak darah. Tidak bisa hidup. Setelah aku mati, bisakah kamu merawatku? Oke. Oh, pahlawan sang benar-benar ksatria. Dia pergi menyelamatkan orang tanpa metode masa lalu. Sungguh mengagumkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku benar-benar mati di tangan bangsaku sendiri. Kupikir budak darah tidak akan benar-benar melakukannya. Ternyata aku salah selama ini. Aku telah menyakiti banyak orang dalam hidupku. Kau pantas mendapatkan hukuman seperti ini. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukan kesalahan seperti dulu. Tapi sekarang aku sadar sudah terlambat. Hei, lalu bagaimana ayahku mati? Ya, kami bekerja sama untuk membunuh ayahmu. Benar-benar kalian. Benar, kami berlima. 5 orang? Hahaha. Bukannya hanya ada 4 iblis? Kami juga hanya mengikuti perintah. Tapi ayahmu tetap dibunuh oleh kami. Maaf, Lalu siapa dalangnya? dalangnya adalah Tuan, dalangnya. Bunda Maria. Hei, jangan mati. Kamu belum bilang siapa pembunuhnya. Bunda kami. Jangan khawatir. Aku akan urus ular besar itu untukmu. Aquambao. Bagaimana Jumbao bisa melakukan ini? Tadi baik-baik saja. Dia diracun. Sepertinya gadis itu ahli racun. Racun apa yang dia miliki? Bukan ahli. Tapi aku tahu kenapa dia diracun. Dia bentrok dengan budak darah. Budak darah sendiri tidak menggunakan racun. Tapi budak darah menghisap ular. Kekuatan dalam iblis. Darah mengawal ini adalah racun yang telah dilatih ular iblis selama lebih dari 10 tahun. Racun itu tidak tercerna dalam tubuh budak darah untuk sementara waktu. Ketika berhadapan dengan Jumbao, ditransfer ke tubuh Jumbao, dia akan keracunan. Jumbao. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku lumpuh sekarang. Pembuluh darah dalamnya sama mayanya dengan yang nyata. Keracunan. Iblis telah diracun selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin bisa dilepaskan begitu mudah? Metode apa yang bisa digunakan untuk menetralkan racun? Lawan racun dengan racun. Semua racun yang telah dilatih iblis ular seumur hidupnya ada pada ular besar itu. Cari saja ular besar itu. Jika kau mengambil bisanya dan memberikannya kepada Jumbao, kau seharusnya baik-baik saja. Kalau baju Mari kita carry ular besar sekarang. Jangan. Ular itu ganas. Berbahaya pergi seperti ini. Tapi, bukankah Jumbao lebih berbahaya sekarang karena dia diracun? Kita bahkan tidak tahu di mana ular itu sekarang. Bukankah terlalu dini untuk berbicara tentang bahaya? Badak Dara menyerap kekuatan iblis ular. Apakah bahkan ular besar akan pulih bersama? Cukup adil. Tapi di mana kita harus mencari budak darah?
Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Jadi mengapa kau mendatangiku? Di mana ular dari iblis ular? Mencari ular besar itu untuk menyelamatkan Bai Zhangjun. Bukan urusanmu. Aku dengar dari Mak Comblang bahwa kau naksir anak itu. Benar? Kau gila. Hahaha. Cinta antara pria dan wanita adalah hal yang normal. Tapi kau tidak normal. Kau adalah alat pembunuh seperti kami. Alat pembunuh tidak boleh memiliki perasaan. Aku menyelamatkan Sang Junbao. Untuk mengeluarkan rahasia peninggalan Yufei dari mulutnya. Rahasia? Peninggalan Yufei. Bukankah itu tas baju putri kecil? Apa rahasianya? Ayah baptis maksudnya. Untuk mendapatkan tas baju itu sendiri. Dan hancurkan jika tidak bisa mendapatkannya. Disuruhnya, hanya Zhang Junbao yang tahu di mana rahasia itu. Jadi kita tidak bisa membunuhnya sekarang. Tapi aku juga tidak. No Valley. Aku tidak tahu kemana monster ular itu pergi. Jika monster itu ada di sana, ular iblis tidak akan mudah mengalahkanku. Sebenarnya, kematian Sang Junbao juga baik. Karena di dunia ini, hanya Sang Junbao yang tahu di mana benda itu berada. Maka Zhang Junbao mati. Rahasia itu akan terjaga selamanya. Tidak berbeda dengan benda itu hancur. Jika bukan karena tenaga dalam ular iblis bau itu terlalu kacau, membuat aliran darahku kacau. Bagaimana mungkin Sang Junbao bisa menjadi lawanku? Kukira kalian berdua adalah saudara. Biasanya kamu memukulku dan aku memukulmu untuk bersenang-senang. Tapi tidak menyangka. Tapi tidak menyangka akan membunuhnya. Sebenarnya, tidak pernah ada kasih sayang di antara kami. Jika aku tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, maka aku yang akan memberinya kesempatan untuk mati di masa depan. Kamu tahu tidak? Dulu kami punya 10 saudara. Ular membunuh 1. Mac Conlang membunuh 1. Aku membunuh 1. Sisanya diurus oleh bos. Sebenarnya, dialah yang terbaik. Baiklah. Jika tidak ada masalah, jangan halangi aku untuk menyembuhkan diri. Aku ingin cepat sembuh. Kalau tidak, biarkan orang tua dan Mak Comblang melihatnya. Aku takut mereka akan membunuhku. Hidup ini sangat menyakitkan. Tidakkah kamu merasakan hal yang sama? Tidak. Berapa banyak kita? Oh, tolong, Kak Song, cepatlah, oke? Lambat sekali. Oh, sayang. Ini sudah sangat cepat. Ayam dan bebek. Sangat berat. Berat-berat. Tidakkah kamu ingin menyelamatkan Tuan? Ayo. Selesai. Di sana, cepatlah. Hei. Apa yang kamu lakukan di sini? Dengan banyak omong kosong. Mengeluarkan ular dari lubang. Mengeluarkan ular dari lubang. Ular apa yang harus dididik? Tentu saja, ular dari iblis ular. Bagaimana kamu tahu itu ada di sini? Iblis ular ada di dekat sini. Ular mati pasti akan kembali ke pemiliknya. Mungkin sekarang ada di gua itu. Kalau begitu, menurutku ini bukan memancing ular keluar dari sarangnya. Ini jelas-jelas menunggu kelinci. Oh, yang penting kita bisa menyelamatkan Junbao. Entah menunggu kelinci atau memancing ular keluar dari sarang. Ya. Berhenti mengoceh. Oh. Hahaha. Hei, ada suara? Kamu dengar? Apa itu? Hitam pekat. Sepertinya orang. Oh hai orang. Tolong. Aduh, bangun aduh. Kalau tahu akan seperti ini, lebih baik aku disengat lebah. Wow. Kamu masih sempat menyembah Tuhan sekarang? Jangan tanya kalau tidak mengerti. Apa yang tidak kamu mengerti? Ini jelas-jelas sebuah kuil. Di mana ular besar itu? Di mana ular besar itu? Siapa yang bilang mencari ular besar? Hei. Bukankah kamu baru saja bilang mencari ular besar? Itu tadi, bukan sekarang. Oh, lebih baik begitu. Tidak ada sengatan lebah. Hei. Kamu masih mengurus visa sekarang? Aku meminta obat penawar untuk Junbao dari Tuhan. Jangan ganggu aku. Apa itu bekerja? Tanya Tuhan. Kalau bisa menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Hello.
Dokter pulang bertani. Apa yang kamu lakukan? Ini teh dewa. Ini hasil kerja keras Nona Ming. Ayo, kamu akan merasa lebih baik setelah minum ini. Cepat bangun. Kamu tidak bisa meminumnya? Tidak terlalu efektif. Bangun, Wal. Regan dalam si kanker teh ini sepertinya lebih kuat daripada Regan dalam dirinya. Bagaimana bisa? Jimat dalam teh ini sudah selesai. Ditambah abu dupa dari altar di kuil. Dan air liur tua dari dukun tua. Benarkah? Banteja Bangan. Oh, tidak minum. Hanya mempertimbangkan perasaan Nona Ming, kan? Eo. Minum sendiri. Camo. Anak baik, aku menemukan ularnya. Gadis emas, menurutmu di mana ular besarnya? Seharusnya di sekitar sini. Bukankah ini tempat ular iblis dikubur? Pas sekali, ular dan ular iblis sangat sayang. Setelah melihat ular iblis, aku pikir ular besar mungkin kembali ke sini. Hanya datang ke sini untuk melihat. Ternyata memang ada jejak ular besar. Kamu lihat, ada banyak kulit ular besar yang terkelupas dari tanah. Kulit ular. Jadi aku menyimpulkan ular itu ada di sekitar sini. Maka kita harus menangkap ular besar itu nanti. Ambil obat ularnya. Biarkan Jumbao detoksifikasi. Jangan naik ke ular besar itu. Tianbao, jangan berisik. Dia Jumbao. Ular-ular ini untuk menyembuhkan Junbao. Terima kasih, kakak ular. Tidak masalah. Kamu baik kepada tuanku. Aku hanya ingin membalasmu. Kamu akan pergi kemana sekarang? Kamu pergi kemana? Aku tidak takut tidak punya tempat untuk pergi. Apakah kamu ingin menjadi ular baik di masa depan? Aku pergi sekarang.
Oleh hate. Tuan Sang sudah bangun. Hei, Tuan Sang sudah bangun. Junbao, kamu baik-baik saja sekarang? Bagaimana menurutmu? Hei, sepertinya sudah sembuh. Seharusnya tidak apa-apa. Mau mencobanya? Hei, sepertinya sudah pulih. Sebenarnya kali ini aku baik-baik saja. Semua berkat kamu. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Sebenarnya, jasa terbesar kali ini adalah Nona Rong. Biasanya begitu galak. Sebenarnya, aku tahu kamu keras di luar lembut di hati. Terima kasih. Kalau kamu mati, kamu juga akan mati di tanganku. Daripada di tangan ular. Kamu benar-benar sangat membenciku. Ya, kita semua berjasa. Hei, kenapa kita tidak makin besar? Tuan Sang, meskipun kamu sakit, tapi kami tetap berlatih. Kalau tidak percaya, kamu bisa mencoba kami besok. Benarkah? Bagaimana kalau mencobanya? Ya, kamu bisa mencobanya. Haha. Selamat pagi semuanya. Oke, bagus. Hei. Kalau semudah itu, kami tidak bisa melatihnya. Kualifikasi kami terlalu rendah. Berhenti sombong. Hanya melangkah lebih dari 10 hari. Seberapa berkualifikasi kamu? Zama-zama menjengkelkan. Aku tidak tahu betapa bodohnya aku. Aku tidak bisa mengikuti dua gaya yang lebih mewah. Kamu datang lagi. Kami pasti bisa mengikuti. Membohongiku. Bagaimana kalau aku tidak bisa mengikuti? Hei Tuan Chang, kamu sudah pulih dari penyakit berat. Kamu harus berhati-hati. Guru, kamu tidak tahu bela diri. Bagaimana kamu Tuan Sang tidak bisa melakukannya? Hei, siapa yang aku tidak bisa? Bela diri, kenapa aku tidak melatihnya untukmu? Ah, guru. Kamu benar-benar tahu cara berkelahi? Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihatmu melakukannya. Aku bahkan membunuh ayam dan bebek. Hei, senior kecil yang bau. Jangan tanya aku. Aku yang paling rentan. Aku juga suka belajar bela diri. Optimis tentang sang master. Master, ada orang yang mencari Tuan Sang di luar. Siapa? Aku tidak tahu. Ganas. Aku belum melihat penjahat. Junbao, kamu harus berhati-hati. Penyakitmu pas. Jadi apa urusanmu denganku? Kamu tahu. Aku tidak tahu. Wah, pasti ada yang bisa dipelajari dari berkelahi. Ayo. Hei, tunggu sebentar jika ada perkelahian. Kamu harus membantu Junbao. Dia kuat dalam bela diri. Tidak. Penyakit Junbao Pa. Mari kita cari tahu. Siapa yang mencari junior? Apakah kamu Sang Junbao? Ini dia. Kami adalah 5 hantu dari Shanxi. Ada yang bisa kubantu? Kami di sini untuk menantangmu. Apa yang kamu lakukan tanpa alasan? Asal aku mengalahkanmu, aku akan terkenal di seluruh dunia. Bisakah kamu tidak berkelahi? Pasti harus dipukul. Aku tidak akan berkelahi. Pasti harus dipukul. Aku pasti tidak akan berkelahi. Tidak, kamu harus. Siapa yang membuat masalah di tempatku? Lawan aku. Senior. Ini tempatku. Aku yang akan menanganinya. Kamu sangat dipersilakan di sini untuk mengunjungi biara. Tapi jika kamu datang ke sini untuk membuat masalah, cepat pergi dariku. Jangan bantu dulu. Oh. Biarkan aku membantumu. Aku baik-baik saja. Pergi dari sini. Shifu. Kapan kamu akan mengajarkanku kungfu? Shifu, ajari aku bela diri. Aku ingin belajar bela diri darimu. Shifu, aku sangat mencintaimu. Shifu bisa mengajari kita bela diri. Kenapa wajahmu penuh darah? Benar. Kenapa kamu banyak darah? Aku ada darah di wajah kan? Shifu. Senior. Shifu, bagaimana keadaannya?
Dia tidak bernapas dengan baik. Bagaimana kalau makan ginseng untuk mengembalikan ki? Tidak bisa mengembalikan. Kalau itu saja, tidak APA, untuk menjebakkan Arkan. Tidak berguna. Denyut nadi senior lemah. Kosong di dalam. Shifu. Aku akan banyak orang terserak. Tidak mungkin. Senior sudah kering di dalam dan luar. Jika kamu terus kehilangan kekuatan internalmu untuknya, dia akan muntah darah dan langsung mati. Baiklah. Jangan khawatir tentang cara lama. Taoism Lama Sadar Diri. Hari ini adalah hari kebahagiaan terbesarku. Jangan terlalu khawatir tentang kalian. Hei, hari ini adalah usia orang tua. Hari paling bahagia. Apakah kamu tahu sekarang bahwa aku tahu bela diri? Tidak terkalahkan. Senior Tai Suzy, jangan bicara. Jaga napasmu tetap hangat. Kami pasti akan menyembuhkanmu. Hei, Tuan Sang, kamu baik hati. Jangan bohong padaku lagi. Sejak hari ini, aku telah mengusir 5 hantu Shanxi dengan 1 telapak tangan. Sudah menghabiskan semua kekuatanku. Tidak mungkin pulih. Kuno. Tidak ada penyesalan dalam kematian. Aku hanya tidak bisa merasa cukup. Dan murid-murid ini yang telah bersamaku lebih dari 10 tahun. Senior, jangan khawatir. Murid-muridmu sudah begitu tua. Mereka bisa menjaga diri sendiri. Hei, tua dan bisa menjaga diri adalah 2 hal yang berbeda. Meskipun Tuan Sang masih muda, dia adalah naga di antara yang terbaik sekarang. Hei, Tuan Zhang, bisakah kau mengabulkan permintaanku? Asalkan bukan kejahatan. Aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Lao Dao meminta Zhang Gongzi untuk terus menerima pandangan ini. Dan murid-muridku, jadilah guru mereka. Ah, Tuan Zhang, kau akan tenang jika begitu berpengalaman. senior. Guru.